Oke, sahabat botanikal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di lokasi pembibitan milik Bapak Haji Badarudin, yang mana Bapak Haji Badarudin itu adalah bapak saya sendiri, dan nama saya adalah Irfan, dan selamat datang di channel Botanikal si Sahabat Petani. Nah, kali ini kita belum bahas-bahas ya untuk untuk cara penanggulangan ataupun kayak ibaratnya itu penanggulangan penyakit ya. Tapi kita mau iklan dulu, soalnya kan udah ada bibit-bibit juga kan. Kalau misalnya tutorial terus kan kayaknya nggak asik kan gitu. Dan juga untuk iklannya ini kita mempunyai bibit, ada beberapa bibit, yang satu Markus atau yang disebut juga kendil. Nah, di sini kita bisa lihat antaranya 30 sampai 40 ribuan ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk perbedaannya itu yang 30 atau 40 ribuan itu ya tergantung pertumbuhan ya, yang jelas, dan juga batangannya. Kalau yang di sini itu ini kan kayak gini, contoh bibitnya kami. Contoh bibitnya kami alhamdulillah baik-baik semuanya, tidak ada kendala satupun, dan ya sehat lah, nggak ada penyakit satupun. Tapi cuman yang kita sayangkan itu cuman yang satu, yaitu kami lupa kasih alas ini. Kami lupa kasih alas, kita lagi melakukan kayak gini, pengalasan dengan batu. Nah, kenapa kita kasih alas kayak gini? Karena kita takut akarnya itu busuk ya. Kebusukan akar itu juga bisa membuat bisa membuat kematian lah. Jadi kita kasih yang namanya space atau yang namanya jarak ya, jarak antara tanah dan juga bibit. Karena kalau nggak tuntas itu bisa menggenang dan juga bisa membuat kebusukan akar, yang mana kebusukan akar itu terjadi jikalau curah hujannya tinggi. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Buat kalian yang mempunyai bibit juga, alangkah baiknya dikasih alas, hanya untuk pencegahan untuk kebusukan akar. Biasanya kalau kebusukan akarnya sendiri itu yang bibit-bibit kecil ya, yang bibit-bibit kecil, tapi bibit-bibit besar juga terkadang juga mengalami juga gitu, karena stres ya. Terkadang itu ciri khasnya seperti ini. Nah, nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Kita bayangin aja lah, gini, kalau daunnya itu menguning terus tiba-tiba ya menguning semua kayak stres, dan juga terkadang itu rontok semuanya, itu kemungkinan itu yang diserang itu adalah yaitu tanah atau media tanahnya itu, akarnya itu membusuk gitu loh. Nah, kalau membusuk, kita penanggulangannya itu cuma satu. Kalau misalnya menguning, tidak ada hama sekali, tidak ada hama satupun ya, seperti itu. Terus kita sudah rutin semprot yang namanya kulakron ya, kulakron tuh skor, keliru ya. Skor kan kayak ibaratnya obat untuk penanggulangan kayak bakteri ataupun jamur gitu loh. Nah, kita menggunakan skor, kita semprotkan semua keseluruhan dari batang ataupun daunnya. Tapi kok tetap aja menguning, kemungkinan besar adalah bagian dari si akarnya yang diserang, yang sakit, bukan yang diserang ya, yang sakit ya, seperti itu. Nah, makanya gimana caranya? Ya udah, ini kita angkat aja, terus kita ganti polybagnya dan juga media tanahnya. Dengan kemungkinan itu kalau seedlingnya sudah tidak ada, ataupun ini tanahnya juga memadat, ataupun ini kayak gini kan, ini kita rada agak kita gundukin agar nanti airnya itu tidak menggenang di sekitaran sini. Kalau ini menggenang, kemungkinan ini busuk akarnya yang ada di bawah, dan kita harus ganti, dan juga kita harus memotong akarnya yang busuk itu, karena kemungkinan bisa jadi akarnya itu bisa menjalar kalau yang busuk. Nah, seperti itu. Kadang iya, kadang tidak. Jadi untuk kalian juga harus hati-hati juga untuk bibit kalian. Nah, seperti itu. Ini kita angkat, kita ganti polybagnya yang ada di bawah, kita pangkas saja akarnya yang busuk, terus kita ganti polybagnya sekalian aja.
Dan nanti kisaran ya 1 bulan nanti dia akan terubus lagi ya, akan ada daun baru. Nah, seperti itu. Dan juga untuk media tanahnya, kalau kita mah cuman untuk takarannya itu 1:1, yaitu 1 tanah dibanding dengan 1 pupuk. Nah, seperti itu. 1 tanah misalnya 1 ember. Nah, untuk rabuknya ya juga 1 juga kita campur. Untuk seedlingnya ya, kalau seedlingnya itu kita secukupnya aja lah, tergantung kalian. Kalau kalian membanyakin seedlingnya ya nanti kalau pengecoran juga sering juga gitu loh. Tapi seedlingnya itu kan fungsinya juga bagus gitu loh, meratakan dari misalnya kita cor, kita kasih air, nah itu kan cepat meresapnya dan cepat keluarnya gitu loh. Jadi tidak membuat kebusukan akar, karena yang membuat kebusukan akar itu saat air menggenang dari si alpukat. Makanya kalau misalnya kalian mempunyai bibit, bagusnya itu dikasih space atau jarak. Ya, kita kan kasih batu itu. Nah, kita kasih batu, yang di sini itu enggak. Tapi kan dulunya kan pas curah hujan tidak terlalu tinggi. Nah, ini kan curah hujannya tinggi, jadi kita kasih space karena memang ada yang stres gitu loh. Jadi stresnya itu ada beberapa bibit sih. Terus kita kasih di penampungan dan juga kita ganti di polybagnya, dan juga akarnya kita pangkas yang busuk. Nah, jadinya seperti ini. Nah ini kan jenis dari alligator. Ini ada yang harganya 25, ada yang harganya udah 35 ribuan. Nah, untuk alligatornya sendiri kalian bisa dicek ya. Ini di sini kan kita bisa lihat video untuk masa panennya kayak gimana, alligatornya seperti apa, genjahannya seperti apa, ada juga peluang, ada juga kendil. Nah, kalau kita masa panen itu masih ada ya. Sebetulnya kalau untuk indukan kalian nggak usah ragu, kalian kontak aja yang ada di sini karena indukannya jelas ya, kayak di sini ini jenis dari kendil, tapi kita sudah panen tapi masih ada sih. Kemarin itu masih ada berapa ya, 1 atau 3, lupa aku, di atas pokoknya, tapi itu black light, jadi kita nggak bisa lihat nih. Pokoknya untuk kalian yang ingin menanam, adapun juga yang besar-besar, ini ada yang tingginya sampai 170 ya, 170 cm, dan ini lebih nih, kalau yang ini mungkin sana 2 meter mungkin tapi 2 meter pun ini kayak gini. Jadi ini jenis dari peluang ya, peluang ini. Nah, kalau peluangnya sendiri itu ini sudah dipesan, tinggal kirim aja, kita tinggal nunggu orangnya komando. Nah, soalnya ini katanya akhir bulan Maret ya, akhir bulan Maret tahun 2021 mau dikirim, dan ini juga sudah di booking semua ini. Nah, tinggal outnya aja. Dan ada juga ya, ini jenis dari kendil ini. Nah, jenis dari kendil merah-merah ya, bagus. Batangannya batangan super nih, kelihatan ya, batangan-batangan super semua. Jadi memang alhamdulillah untuk bibitnya kita bagus-bagus. Kita kirimkan, alhamdulillah banyak yang bilang, wah bibitnya bagus mas. Nah, seperti itu. Jadi bibitnya sudah sampai, bibitnya bagus. Nah, alhamdulillah lah, ada positifnya gitu. Ya, kayak gitu aja. Untuk indukannya sudah bisa dilihat ya, semuanya wina pun tuh, wina itu sebetulnya sudah berbunga ini. Yang wina di sini itu yang di belakang rumah, ataupun yang di samping rumah, ataupun yang di lokasi kisaran dekat rumah, kita biarin aja. Kalau untuk lahan pertanian kita tidak sarankan untuk menanam wina, karena beda ternyata. Bedanya di sini, kalau di area pemukiman warga itu biasanya hamanya itu tidak sebanyak yang ada di hama pertanian asli gitu. Memang khusus pertanian. Ternyata beda banget gitu loh. Nah, untuk winanya sudah berbunga sebetulnya. Kalau di sini mungkin black light ya. Kemarin sudah panen ini di sini. Wina
peluang ataupun aligator ataupun yang kendil, nah juga sudah panen, peluang juga sudah panen. Nah, seperti itu. Jadi ada kisaran 5 jenis yang sudah panen. Jadi untuk kalian jangan ragu-ragu untuk menanam alpukat, karena alpukat juga sebagai investasi masa depan. Gak apa-apa keluar modal sekarang, tapi besok akan panen. Nah, seperti itu. Hanya untuk perawatan saja. Perawatannya sih biasa ya, nggak ada yang spesial kita. Nggak ada yang spesial, cuman yang kendala yang nomor 1 itu cuman satu, lalat buah. Nah, untuk lalat buah, untuk penanggulangannya yaitu dengan cara nanti penjebakan untuk lalat buah. Kalian bisa cari di video-video penanggulangan lalat buah, nanti kalian bisa tahu yang namanya lalat buah itu kayak gimana, produksinya kayak gimana. Nah, mungkin untuk kedepannya kita kasih tahu untuk lalat buah penanggulangannya kayak gimana, soalnya kita belum bisa menanggulangi lalat buah karena nggak ada buahnya kan gitu. Kalau penanggulangan lalat buah kan harus ada buahnya, jadi untuk kalian bisa membandingkannya seperti itu. Nah, kayak gini ya pembibitannya kami. Dan cukup sekian, dan jangan lupa like, subscribe, komen juga boleh, atau mungkin ada tips-tips seputar alpukat ya, gimana cara mengembangkan ataupun apapun itu, silahkan komen yang ada di bawah ya. Kalau pemesanan bibit silahkan kontak yang ada di sini. Nah gitu ya, cukup sekian dari saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.